nanti nyampur. Jadi jarinya dibersihkan, lalu dipejet, diambil darah yang pertama keluar dihilangkan. Dibuang. Ya. Bersihkan jari. Jari sama alatnya dibersihkan semua. Jangan ditiup, enggak mari ditiup. Itu dulu. Ini darahnya kan nanti. Enggak usah ngomong. Ini Nanti lah. Suruh nanti. ini Pak Ali. Pak Ali. Gini ya. Iya. Jangan sobek. Kamu sendiri aja. Ditarik. Dulu. Apa? Oh my God. Ya Tuhan. Main dan aku. Sudah? Semuanya ya. Sekarang Ibu mau cek dulu ya. Ya. Jadi untuk kelompok ninil yang diambil ninil kan? Ninil golongan darahnya apa? B. B. Ini kan B. Ini depan. Andika, Ini Kamu enggak? Berarti yang bilang ini kompak. Mana? Kamu kok mana sih? Ardi, Kamu. B. Cece. B. Yang Nah, kalau kalian bisa mengatakan ada yang 0, ada yang B, ada yang ya 0 dan B ya. Sekarang mengapa kok bisa menentukan bahwa ninil itu golongan darahnya B? Karena darah itu darah Ya? Mengapa ninil? Karena darah yang dicampur dengan anti B itu menggumpal menjadi gumpalan. Berarti darah ninil mengandung Aglutinogen. aglutinogen. Aglutinogen B. Benar. Coba sekarang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Tadi dikatakan ada golongan darah A, B, A0. Ya, sekarang kita lihat. Kalau darah itu diberi serum anti A menggumpal, diberi serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah Asral B. Golongan A. golongan darahnya A. Betul. Sekarang yang kedua, jika darah diberi serum anti A tidak menggumpal, diberi serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya Wayan B. Sekarang yang ketiga, jika darah diberi serum anti A menggumpal, diberi serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya Wareh B. Nah, yang terakhir sekarang, jika diberi serum anti A tidak menggumpal, diberi serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah 0, karena golongan darah 0 tidak mempunyai aglutinogen. Perlunya kita ini mengetahui golongan darah kita masing-masing. Boleh dibicarakan dengan temannya. Cepat memberi pertolongan. Ya, Cece. Sebab apabila terjadi kecelakaan itu kita akan cepat memberi pertolongan yang golongannya darahnya itu sama. Ya, benar. Jadi salah satunya adalah untuk keperluan transfusi darah. Sebagai tugas
di rumah, coba kalian membuat suatu tabel yang menunjukkan tabel transfusi darah. Misalnya kalau ada golongan darah A memerlukan darah, itu bisa diberikan dari darah apa saja. Kalau golongan darah B, AB 0 itu bisa diberikan darah apa saja ya. Itu sebagai pekerjaan di rumah dan kita bicarakan pada minggu depan. Nah anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran saya akhiri sekian saja. Selamat siang. Selamat siang. Agar dapat menggunakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan tepat, maka perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Membuka pelajaran adalah kegiatan untuk menciptakan suasana siap mental siswa untuk belajar. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran ialah: komponen pertama, menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara memvariasikan gaya mengajar guru, menggunakan berbagai macam alat bantu dan media pengajaran, dan memvariasikan pola interaksi dalam proses belajar mengajar. Komponen kedua ialah menimbulkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan jalan guru bersikap ramah, hangat, dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan atau yang berbeda, dan memperhatikan minat siswa. Komponen ketiga ialah memberi acuan, yaitu usaha agar siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan dipelajari. Memberi acuan dapat dilakukan dengan cara guru mengemukakan tujuan pelajaran dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Menyarankan langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa. Mengingatkan siswa tentang masalah pokok yang harus dipelajari dan mengajukan pertanyaan sebelum mulai menjelaskan materi pelajaran. Komponen berikutnya adalah membuat kaitan antara materi pelajaran yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkaitkan aspek-aspek materi pelajaran yang relevan, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Menjelaskan pengertian dulu, baru kemudian menjelaskan keseluruhan materi secara terperinci. Menutup pelajaran ialah kegiatan guru untuk mengusahakan agar siswa dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran ialah: komponen pertama, meninjau kembali apakah materi yang telah diajarkan dapat dikuasai siswa. Kegiatan meninjau kembali ini dapat dilakukan dengan cara merangkum kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari, dan guru menunjukkan ikhtisar tentang materi yang telah dipelajari. Komponen kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara siswa diminta mendemonstrasikan keterampilan yang telah dipelajari, siswa diminta menggunakan konsep atau ide baru pada situasi yang berbeda-beda. Siswa disuruh mengemukakan pendapatnya berdasarkan materi yang telah diberikan. Siswa disuruh mengerjakan soal-soal tertulis. Kegiatan membuka pelajaran dilakukan pada awal jam pelajaran dan juga pada awal setiap penggalan kegiatan inti pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada akhir jam pelajaran dan juga pada setiap akhir kegiatan penggalan inti pelajaran. Saudara,
Demikianlah pembicaraan kita tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sampai jumpa dalam program yang lain. Selamat mengajar.